Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai cara input time dengan tipe data time ke dalam database. Yang dimana database-nya juga data type-nya adalah time. Oke, yang pertama, di sini saya buat input tipe time dengan ID waktu simpan data atau identitas dari input tipe time-nya. Kemudian ada tag P. Tag P ini digunakan untuk dapat menampilkan jamnya itu AM atau PM. Ini saya buat terpisah ya. Selanjutnya kita langsung ke JavaScript-nya. Untuk JavaScript yang pertama di sini saya var ya. Ini saya buat di luar function ya karena supaya bisa digunakan di seluruh function lainnya. AM/PM display itu nama dari ID yang digunakan untuk menampilkan AM atau PM. Kemudian dokumen get element by ID AM/PM. Kemudian sekarang untuk menampilkan data time real time ya. Ini ya. Jadi time yang berjalan real time. Di sini kita akan var date string new date ini untuk mendapatkan tanggal hari ini ya, tanggal beserta dengan jamnya. Kemudian var jam data date string yang ini, data yang didapatkan dari new date hari ini, kemudian kita gunakan untuk mendapatkan get hours atau jamnya. Kemudian date string get minutes untuk mendapatkan menitnya, dan date string second untuk mendapatkan detiknya. Oke, di sini ada sebuah if ya, yang dimana ini digunakan untuk menentukan AM atau PM dari sebuah jam. Jadi di sini if yang pertama ketika jam lebih kecil daripada 12 berarti dia akan menampilkan AM. Ketika dia lebih besar dari 12 maka dia akan menampilkan PM. Ketika dia sama dengan 12 berarti dia akan menampilkan PM. Kemudian di sini ada display AM ini ya var yang tadi, yang dimana untuk mendapatkan get element by ID dari ID tag B yang tadi namanya AM/PM. Yang ini ya tag B. Kemudian selanjutnya script ini digunakan untuk dapat menampilkan hasil if AM/PM ke dalam tag B. Yang dimana tag B itu kan tadi namanya AM/PM ya. Ini kita deklarasikan di sini. Kemudian kita gunakan AM/PM display inner HTML hasil dari if-nya. Oke, selanjutnya ini ada sebuah if ya. If-nya ini digunakan untuk dapat menampilkan angka 0 di depan digit jam dari 0 sampai 7. Jadi kalau misalkan nggak ada ini, jadi angka 0 sampai 9 itu dia tidak akan 2 digit. Jadi kan harusnya kalau 101 gitu ya di jam. Nah itu jadinya 1 gitu aja, 1 digit aja. Jadi ini if-nya ini digunakan untuk menampilkan 0 ya, di depan angka 0 sampai 9, supaya dia mau 2 digit, biar bagus kelihatan. Kemudian selanjutnya di sini ada var tampil, ini digunakan untuk menggabungkan hasil if dari jam, menit, dan detik yang sudah diberikan angka 0 yang tadi. Jadi sesuai dengan kondisinya yang mana, itu akan digabungkan menjadi satu seperti ini, yang dimana var jam tampil ini akan dibawa ke dalam input tipe time yang tadi namanya waktu simpan data, val jam tampil. Kemudian yang terakhir set interval refresh time ini nama function ya, nama function ini JavaScript-nya itu akan diulang selama 1 detik sekali ya, makanya jamnya mau real time, sehingga menghasilkan ini ya JavaScript yang tadi, jam real time, sama ya 12.16 PM. Kemudian selanjutnya, ketika sudah mendapatkan time-nya, di sini saya akan membawa dia untuk tersimpan atau insert into ke database-nya itu di sini saya menggunakan function yang ada di dalam controller, nama controllernya peminjaman buku dan namanya create action. Jadi ini tidak saya pedulikan ya,
karena kita akan fokus ke time-nya saja. Untuk cara simpan datanya itu nggak ada penambahan ya, jadi simpan biasa aja, dia sama seperti yang lainnya. Insert into biasa juga. Kemudian untuk di dalam database-nya itu, saya buat input tipenya juga time. Ya, nama kolom di database-nya waktu simpan dengan data type-nya time. Oke, codingannya segitu aja. Untuk nanti lebih jelasnya saya akan sertakan linknya di description box supaya bisa kalian pelajari. Oke, selanjutnya setelah dijalankan hasilnya seperti ini ya. Ini input dulu. Pilih input. Ini datanya masih random ya. Oke, kita save. Lihat database-nya. Ini ya, data terbaru 12.19. Jadi dia akan menginputkan data yang terakhir kali masuk karena dia real time ya jamnya. Untuk masuk ke dalam database. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai studi kasus hari ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.